Yang mau aja, ya toh. Ya sudah saya post juga tadi di WA grup kita. Oh ya, oke. Kita tunggu 5 menit, nah, habis itu jalan. Seperti yang saya kasih tahu kan, saya kira kita penting untuk membahas soal takwa, ya toh. Karena itu apa ya, nyawanya nyawanya agama kan, ya takwa dan itu disebut pertama di sini. Di sini kan lid limut lil muttaqin, ya toh. Jadi itu penting tuh. Tapi kita tunggu sebentar deh nanti. Eh, Sekarang kalau saya mau tanya ya, bapak-bapak, ibu-ibu ini, punya masalah nggak hidup di dunia? Ya, banyak lah masalah. Banyak, Pak. Kalau nggak bisa masalah mati ya. Iya. Sekarang kalau ngadepin masalah gimana caranya? Tony. Ya, pertama kan kita kan ya berusaha mengatasi berdasarkan experience kita sebelumnya lah. Apa yang kita ketahui kita Hmm. lakukan. Nah, kalau sudah nggak bisa ya coba secara pribadi ya coba minta bantuan. Kalau nggak bisa juga ya berserah diri aja sudah. Hmm. Iya. Nah, Kayak yang penting kayak kita berusaha dulu lah. kayak Tony cerita kan, putranya yang pertama itu apa sakit apa? Oh, itu ini sakit itu darahnya apa tuh? Siapa? Leukemia gitu. Udah lama. Udah udah aja 10 tahunan lah. Ya Allah. Terus Siapa? Siapa itu, Ton? Anak-anak. sian ya. Lah kayak Oh, gitu, ada. Masya Allah ya. Jadi sekarang kita semua kan punya masalah ya. Coba, oh Ana gabung tuh. Eh, Assalamualaikum. Oh, Salam. saya Kita lagi nanya ini, siapa yang nggak punya masalah? Ana punya masalah nggak di hidup nih? ya setiap orang punya masalah, tapi mungkin saya nggak bisa ngomong. Ya betul kan. Iya, Sama, sama. Ada Semua. masalah yang sebenarnya private. iya, itu masih ada lah masalah. Kita orang hidup kok. Ada. Sekarang Iya. pertanyaan kedua, Mm. bagaimana menghadapi kalau ada masalah, gitu kan? Hmm. Mungkin kalau saya gini aja, bukan masalah tapi kendala gitu. Karena sekarang Dalam. saya sendiri, jadi kalau misalnya mau pergi-pergi itu terkendalanya di situ nggak bisa selalu bisa pergi gitu. Misalkan kalau acaranya malam, saya udah biasanya Dalam. saya datang. Kalau ngomong lebih serius lagi ke masalah hidup gitu ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, apakah orang bertakwa itu banyak masalah yang dihadapi atau malah jadi bertakwa jadi nggak ada masalah? Kira-kira yang mana jawabannya? Kalau kita bertakwa, janji Allah tuh kita bebas dari masalah atau kita ada masalah justru? Ada masalah, Ada masalah. ada Ya malah. masalah. Kenapa dari Ya. mana coba? Apa kalau kita berpendapat itu kan karena dari Quran dah. Dari mana kira-kira sumbernya itu? Ayat apa? Terus Aduh, gimana? Aduh. nggak tahu lah saya nggak hafal Quran. Oke, Ini ini Nah, kalau Al-Insyirah, bukan. Yang bukan. sesudah kesulitan ada kemudahan. Itu juga. Kalau itu sih itu janji ya. Jadi kayak itu kayak yang saya ceritakan, apa, spinning wheel, apa, roda yang berputar kan. Sebenarnya Allah itu, maka Rasulullah sampai nangis kan di surat Ali Imran 190 yang turun itu, yang menggambarkan bahwa hidup di dunia itu sebenarnya selalu Allah itu adil. Yang jelek, yang baik, yang dengil, yang jahat, itu selalu dia sesudah kesulitan akan kemudahan. Ngerti nggak? Selalu itu. Lah, tapi orang karena nggak percaya, dia waktu kesulitan bingung, waktu kemudahan lupa. Jadi kayak terombang-ambing. Yang baik itu ada kesulitan dihadapi aja tenang. Nanti ada ayatnya yang gimana menghadapi kesulitan.
Waktu kemudian dia bersyukur, nggak terus jadi lupa. Terus tadi kembali ya ke pertanyaan, eh, kira-kira ayat mana yang menyebutkan bahwa sebenarnya kalau kita bertakwa itu justru banyak tes, banyak tes. Karena apa? Tes itu sebenarnya Allah berikan pada kita ada dua kan, menghapus dosa dan kedua, Mau naik kelas. yes, benar. Dan itu penting sekali, naik kelas itu penting sekali, diangkat itu penting sekali karena pada akhirnya nanti kita waktu sudah udah mati, kita tuh mau kelas berapa? SMA, SD, TK, mahasiswa, S2. PhD, S2, S3, S lilin, ya itu semua itu tergantung kita kan. Ya, jadi ayat itu di sini nih di surat Talak, divorce, Surat apa? Oh, surat At-Talak, divorce, ayat lima ayat 2 yang enam terakhir. puluh lima ya, Ya, 65 ya, ya gitu. surah 65. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, ya coba ada yang mau berapa? baca enggak ini? Dari ini aja, dari Anja. Tony coba baca. Saya buka dulu ya, 65 Oh ya. ya. Nah, di sini bisa dibaca juga Ayat berapa tuh? ayat 2 terakhir. Oh, Kita gede ini nih. oke, ada di gedein dah mana? Ya ini. 789. Oh, beda halamannya ya. Ya ini saya pakai yang ada terjemahannya biar biar gampang. Kita lihat di mushaf aja dah. Oh di Mushaf. 65, Oke. 65 terakhir ya. Hmm, Oke. Yang ayat 12 ya. ayat 2 terakhir. Ayat Ayat 2 2. terakhir, Iya, nomor 11 potongan. nanti ya, ayat 11. Rasulan itu ya. Bukan wa may yattaqillah. Ini nih yang di screen nih. Wa Wa mayat aki. mayyatakil. Ah, Talak At-Talaq. halaman Kok ini ya? At-talak wa mayat takillah. Ah, Oh, ini ya apa itu? Kalau saya at-talak ayat ayat 6 oh, terakhir kan jangan. ayat dua Ayat belas 2 ya. ayat 2 terakhir nih, ayat 2 terakhir. Ayat 2 ayat terakhir 11 ayat 12 11 ayat berarti ya. 11 12 berarti ya. Hmm. Rasulan yatalu Bukan. Ayat 2 ini nih. Wa may ayat yattaqi- 2. Coba bacain sebentar ya. Wa may Pak, yattaqillaha. Ya, ini kalau nun ketemu ya, jadi bacanya lebur ke ya kan. Wa may. oh ya ya. Wa may Berarti ya. ya. Wa may A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya Mhm. itu ya. Ya, terus Artinya enggak terus lanjut ada ya. lagi. Itu masih sepotong itu. Lanjut ya. Ya lanjutnya Wa itu ya lebih. wa yarzuq wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, Wa man yattawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. ya. Innallaha bil innallaha balighu innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Oke, Ya, koreksi dikit ya. Wa mayyat, ya ini tanya itu. Jadi kalau ada sadah itu ada dua kan. Mati dulu baru hidup. Jadi yang mati juga dikasih hak. Jadi yang namanya tajwid itu memberi hak kepada setiap huruf. Wa mayyat takila. Ya mayyat takila dan ta itu hams. Hams itu ringan gitu. Wa mayyat takilaha yaj'al. Ya ini qalqalah. Yaj'al lahu makhraja. Ini kan coba ini pernyataan ini barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah ayat kalau karena ya itu kan berarti Allah.
Allah akan memberi ya makhrajan kepadanya, jalan keluar. Artinya apa? Artinya apa? Artinya orang bertakwa itu tidak bebas dari masalah. Karena di sini kan diberi Ya, jalan keluar, ya toh? Orang jadiin jalan keluar. iya kan? Jadi dijanjiin jalan keluar itu berarti kan dijanjiin juga masalah kan? A- a- Hmm. Iya toh? Iya, tapi lah ini yang terusannya ini yang benar-benar apa ya menghibur banget. Wayar zukhu ya, ini juga kol-kolah ini. Wayar zukhu mi min ini karena ini huruf khalqin, huruf tenggoraan ini jelas min haitsu ya la yahtasib. Jadi diberi rezeki atau hadiah yang tidak dinyana-nyana, tidak disangka-sangka. Jadi surprise. Di sini bahasa Allah itu kepada orang yang bertakwa itu Loh, kayak hmm. teman, Hmm. kayak teman gitu loh. Jadi bayangkan, jadi bukan hanya saya kasih jalan keluar, tapi diberi hadiah yang surprise gitu loh. Ngerti nggak? Luar biasa loh. Kalau kalau kita lihat di sini tuh kalau kita bisa mencapai tingkat takwa itu Allah itu seneng gitu loh. Bahkan diming-imingi gitu. Ya. Terus pertanyaannya lagi kenapa sampai Allah tuh segitunya itu loh ke orang takwa itu kan pertanyaan ke situ kan. Ya. Kalau saya tanya Ina coba pernah nggak pengalaman bahwa punya masalah kemudian diberi jalan keluar kemudian ada surprise-nya. Ada nggak Ina? Sering, Apa itu coba? Alhamdulillah. Apa itu? Kayak saya contoh aja Beliau, kan. waktu ibu saya sakit, Hmm. beliau sangat kuat. Ini sakitnya sebetulnya hanya nggak bisa makan waktu itu, sehingga beliau ke rumah sakit untuk disuntik vitamin supaya kuat. Terus ini 2 minggu sebelumnya itu berhasil. Kemudian begitu sakit lagi ke rumah sakit, ternyata oleh dokternya karena sudah sebelumnya pernah dimasukkan rumah sakit untuk observasi. Padahal beliau sangat mandiri dan apa-apa sendiri. Dan saya waktu itu kemudian ibu saya di rumah sakit yang kedua ini benar-benar karena beliau nggak mau sekamar sendiri. Jadi BPJS kan sebetulnya ternyata di rumah sakit Husada Utama itu kalau saya juga nggak tahu tadinya kalau pindah ke kamar yang sendiri, yang VIP, BPJS-nya hangus. Saya pikir tadinya hanya selisihnya, Hmm. tapi ya itu ujiannya. Tapi Allah memberikan satu kejutan yang luar biasa. Saya punya rumah di kontrak Indomaret baru 6 bulan waktu itu, eh, 6 bulan untuk masa 5 tahun. Jadi sampai 2021 waktu itu terjadi 2017. Tapi oleh Allah dia Indomaret jadi sehari sebelum itu diperpanjang 5 tahun sampai 2026. Hmm. Hari ini pun belum sampai 2026. Jadi itu sesuatu kejutan yang nggak masuk akal. Dan itu besarnya 400 juta sudah dipotong pajak. Masya Sehingga Allah. saya waktu ibu saya di rumah sakit tadi yang belakangan saya baru tahu nggak bisa BPJS, itu betul-betul pelajaran yang luar biasa buat Masya bernafas saja sampai akhirnya pasang. Jadi tadi sakit hanya untuk observasi, ternyata karena terlalu di kondisi tubuh menurun, kemudian ini kena yang virus rumah sakit. Saya lupa namanya virusnya itu cantik banget tapi ya jadi mengenai ke paru. Dan Hmm. di situ ujiannya adalah ya saya karena merasa punya uang tadi yang hadiah dari Allah, eh, itu benar-benar ibu saya dicoba obat ini untuk sesuai virusnya sampai untuk bernafas itu 1 hari oksigen sama ventilator saya misalnya 16 juta Hmm. per hari. Itu kan luar biasa dan buat saya pensiunan dan yang rasanya nggak mampu, tapi karena saya punya uang tadi 400 juta yang untuk kontrak sampai 2000, even sekarang 2026 belum terjadi.
Hmm. Itu jadi saya punya seperti dikasih Allah bahwa itu buat jadi dokter bilang apa aja karena namanya sebagai anak saya pengen yang terbaik buat ibu saya ya dilakukan Masya Allah. sampai akhirnya beliau dipanggil Allah. Itu jadi ujian dengan ibu saya sakit tapi ada kejutannya uang untuk biaya itu diberikan yang tidak masuk akal. Insya Mana Allah. ada orang baru ngontrak 6 bulan untuk Hmm. 5 tahun diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya. Even sampai sekarang 2026 bulan September tuh belum tercapai. Masya Allah, itu dijaga Gitu. itu. Jadi hal-hal kayak Ya. gitu kan, Mm, kalau kita ditanya pasti banyak ya eh, mm. cerita kayak gitu ya. Insya Allah lah. Coba ada yang mau ini share lagi. Jadi apa namanya menyikapi itu. Jadi kalau ada masalah itu saya selalu kalau di kondangan nikah segala macam itu saya selalu eh, di, diminta speech itu saya ngasih nasihat ini. Surat Al-Mulk eh, surat Al-Mulk ayat 19. A- ada yang apal Al-Mulk nggak? Saya hafal Ah, enggak, enggak. tapi sering baca hampir tiap malam. Karena Wow. kan itu katanya menghindari azab kubur ya. Menemani di kubur. Menghindari kubur ya. Pokoknya kalau bisa saya sih Mhm. kalau- tapi hafal enggak. Ya, ya, saya hafal juga sih. Bagus kok. Jadi Kak, terutama yang 19 ini saya selalu coba Ana baca ini yang 19 saja. Bentar, saya cari dulu halaman. Sebentar tak share dulu ya. Ini ada tak gedein udah kok. Bentar. Ini nih 19 ini. 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila thairi fawqahum safati wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Sadaqallahul Ini isinya luar biasa. Coba pengertiannya siapa? Saukat kamu tuh. Pengertiannya apa? Belum bisa. Tak Ntar ter- saya Belum buka bisa. kok tak terjemahin ya. halaman Tak terjemahin ya. itu. Awalam Itu Ya, ya juz coba terjemahin. 29 ya, juz 29 itu ya. hmm, Awal juz 29. 19 ya. Bukan Al-Mulk itu surat pertama Oh, dari juz. Iya, juz 29. Ada nih, saya udah oh, ketemu. juz 29. Ya, Udah ketemu ya juz artinya. 29 ya betul. Surat Ayat 19 ya. surat 67 ayat 19 ya. Iya. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya selain yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha melihat segala sesuatu. Ya, ini kan kayaknya kan cerita burung padahal ini dalam sekali. Ini dalam sekali. Saya kasih tahu ya. Kalau di Quran ada awalam yaro artinya ini bukan pertanyaan ya toh. Tadi kan terjemahannya apa tadi? Apakah apa? Tidakkah? Tidakkah melihat? Mm-mm. Jadi itu justru menegaskan. Maksudnya lihatlah burung-burung fauqahum di atas kamu. Sofa ini ya. Ini 6 semua kan? 6 semua. Ini juga persis. Jadi makanya saya pernah nyinggung pertama ya kita ngaji itu. Bahasa Arab, bahasa Quran terutama itu bisa dibayangkan. Bahkan dari katanya kayak Saufati wa yakbin. Saufati itu lihat burung nggak waktu dia buka sayapnya itu loh. Terbang. Mengembang. Itu Saufati. Jadi lebih panjang kan. Terus wayak bit itu kayak mengepak gitu. Jebret gitu kan. Jebret. Terus dia segini. Jebret. Jadi makanya nih bid. Bid. Ini juga ya wayak bid. Apa singkat tapi penuh dengan tenaga. Gitu kan. Prinsip ini yang dipakai untuk menciptakan apa pesawat tuh. Pesawat tuh makanya ada aerodinamiknya, ada propelnya, ada jetnya. Tapi dari sini ini sebenarnya luar biasa kalau saya pahami ya dan saya share ke
Ini ini bagaimana kita menyikapi hidup, ya, baik ada tantangan atau enggak. Itu seperti ini. Coba terus kemudian diteruskan kan ma yumsikuhunna illa rahman. Ma yumsikuhun itu menahan, nahan. Tidak ada yang bisa nahan kecuali Allah yang Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Allah nggak pakai rahim itu. Rahman. Artinya apa? Kalau kalau Allah pakai Rahman itu berlaku untuk semua manusia. Bukan hanya yang takwa, yang jelek pun juga Rahman. Ya, innahu bikulli syai'in basir. Dan Allah itu maha melihat. Coba kita kupas dari ini ya. Lihatlah itu burung di atas kamu yang mengembangkan, bang mengepak sayapnya. Mayum sikuhiner. Mereka bisa terbang. Karena apa? Karena disupport Allah. Justru itu sekarang kalau kita tanya burung ya. Burung itu kan semua burung itu kan muslim ya. Artinya maksudnya dia itu bertauhid ya. Kalau kita tanya dia, kamu bisa terbang nggak? Jawaban dia kira-kira apa? Dia bilang nggak bisa. Dia hanya bisa mengembangkan dan mengepakkan. Yang bikin terbang siapa? Dia bilang Allah. Karena ma yumsikuhu. Ngerti ya? Burung itu dia cuma begini kan, waktu terbang gitu, dia loncat terus dia gini gini gini, terbang. Ya, tapi nggak ada burung yang menyombongkan diri saya bisa terbang. Ngerti nggak? Yang bisa dilakukan burung itu cuma mengembangkan dan mengepakkan. Kalau kita ditanya manusia, kamu kok bisa kaya pinter? Udah bilang ini karena saya hebat. Bedanya burung sama manusia. Padahal tidak ada sesuatu pun usaha kita yang kalau tidak diridhoi Allah tidak akan berhasil. Ngerti Ya. nggak? Jadi Ya. makanya filosofi kita, saya ngikutin burung. Artinya di dalam menghadapi hidup ini yang selalu pasti ada tantangan, ada hambatan, ada juga hadiah segala macam. Saya begini, apa yang bisa saya kerjakan dengan sempurna, sesuai dengan apa yang saya tahu. Artinya kayak burung. Burung akan ngomong, saya hanya bisa mengembangkan dan mengepakkan. Begini, ya toh? Allah yang bikin mereka terbang. Saya juga begitu, setiap saat ada masalah, kepengen apa, saya pokoknya saya lihat nih. Ini dulu waktu saya ingat beberapa 10 10 13 tahun yang lalu waktu anak saya tiga-tiganya belum menikah kan. Saya sama istrinya gini, pokoknya eh, kita berusaha nyariin jodoh gitu kan. Kita kerjaan ini sampai istri saya pulang ke Indonesia loh bawa anak saya untuk nawar-nawarin ke teman-teman ya. Akhirnya dalam waktu 5 tahun tiga-tiganya alhamdulillah dapet jodoh nikah. Jadi yang kita kerjakan adalah apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan dengan opsi doa segala macam. Nanti Allah yang akan memberi yang ya yumsikuhuna, artinya terbang itu artinya sukses. Ya, jadi rahasianya dalam hidup ini kalau ini buat saya ya dan untuk teman-teman dalam hidup itu kita fokus aja ke apa yang kita bisa kerjakan. Seperti burung yang cuman mengepak dan mengemakan. Ya toh, kalau manusia lebih pintar lagi bukan hanya ngepak, tapi kita bisa lihat jalan tantangannya apa segala macam. Dan ingat, setiap langkah detik yang kita kerjakan itu ada pahalanya. Enak kan? Jadi orang Islam itu luar biasa. Pertama kita apa namanya karena Allah, kedua setiap detik tiap itu ada pahalanya. Jadi kalau misalkan nggak kecampaian pun itu udah dapat pahala banyak gitu kan. Coba sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ini karena penting sekali pengertian bahwa sofat riwayat bidna. Artinya bahwa burung pun hanya mengembangkan dan mengembangkan. Tapi Allah yang bikin mereka terbang. Allah yang bikin mereka sukses. Jadi apa yang kamu bisa kerjakan, kerjakan dengan benar. Tapi harus kerjakan dengan benar. Jadi kayak burung tadi malas. Aku nggak mau ngepakan, tapi aku mau terbang. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Burung nggak mau ngepakan dia. Malas gitu. Atau nggak belajar ngepakan yang benar. Nggak bisa terbang dia. Tapi bukan berarti dia gini bisa terbang. Iya toh.
Jadi artinya kita juga harus sebagai manusia yang berakal, kita harus bagaimana cara yang paling baik yang kita bisa kerjakan, gitu. Jadi bukan kalau ada teman yang saya tanya, kamu gimana sih kok kamu masih bisa bilang, ah terserah Allah. Jawaban itu yang paling saya benci. Kalau ah terserah Allah. Kenapa? Karena berarti dia itu mengalihkan tugas dia untuk berjuang diserahkan ke Allah. Padahal Allah nyuruh kamu berjuang dulu kan ada ayat bahwa Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Itu hubungannya dengan ini bahwa kita harus berusaha dulu dengan benar. Ya, Sokat. Ya, saya punya ini pengalaman ya. Mhm. Teman-teman saya itu yang SD itu di desa ya, di desa di Jember sana, malah di ujungnya lagi, itu kan kondisi ekonominya lemah sekali gitu loh, Mhm. lemah gitu. Terus saya beri jalan keluar gitu, yang menurut kemampuan yang dia bisa gitu. Mhm. Tapi dia selalu yang dikemukakan itu adalah kendala, Mhm. Mhm. kendala. Jadi saya berasumsi bahwa orang yang tidak sukses itu kalau diberi jalan, dia bukan untuk melanjutkan nasihat orang, tetapi dia treat kendalanya dulu. Ah. Wah ini nanti anu. Sehingga pada saat dia udah bicara begitu, saya diam udah. Ya udah biarin. Nah, saya mengambil kesimpulan jadi orang-orang yang sukses dalam strata tertentu ya. Mungkin kalau yang lulusan SD itu kalau dia punya warung kopi dia udah sukses lah istilahnya gitu ya. Nah, dia untuk saya memberikan jalan keluar untuk meningkatkan yang keluar itu kendala itu yang nanti kalau ini gimana ini pusing. Nah, Hmm. itu kan artinya dia mau jangankan mengepakkan sayap pun dia udah nggak mau. Hmm. Betul ya, Pak. Mengepakkan sayap pun dia, wah sayap saya lagi sakit, saya lagi nyilu-nyilu. Iya iya. Ini ayat yang Yul terangkan ini kok artinya ada relationnya ya sama orang-orang yang males ya. Orang malas tuh bilang banyak banyak alasan banget gitu loh. Ya, Ini alasannya ada aja alasannya itu. ya. Malah kita kadang-kadang nggak berpikir dengan alasan itu timbul gitu loh. Jadi iya betul loh tuh. Ya, betul, betul. Betul kan? Jadi Betul. dia punya alasan even saya nggak pernah berpikir kalau alasan tuh ada gitu. Tapi dia mengerti alasannya itu arti untuk menghambat supaya dia tidak mengepakkan sayapnya gitu. Jadi dia remain as a poor man lah. Dia udah kayaknya Ya. tapi dia mengeluh gitu loh. Allah nggak adil ini. Lah itu banyak sekali manusia-manusia seperti itu. Hmm. Orangnya orang Islam, KTP-nya Islam, ngaji waktu kecil juga ngaji. Terus saya bertanya, di mana salahnya? Ah, Hmm. Betul, gitu. betul. Memang begitu. Ya, ada yang mau share lagi? Tony. Jadi memang Hmm. emang begitu. Jadi orang takwa itu itu nggak gampang, gitu. Jadi yang kalau disebut ya tadi yang di surat Al-Baqarah tadi kan tanda-tanda orang Islam itu apa? Sholat, sedekah kan, nih, ya ta, ya ta. Ya pertama dia keyakinan pada ya gaib. Yakin yang gaib ini pertama karena itu yang paling penting kan. Seperti saya umpamakan kayak orang mengintip lubang pintu sama pintu dibuka dia bisa lihat semuanya. Artinya apa? Orang yang percaya gaib itu merasa kayak jadi namanya ihsan ya. Kalau di ihsan Hmm. itu ada Islam, iman, ihsan. Ya, ihsan itu kayak kita merasa kayak selalu apa dilihat Allah kan, dimonitor Allah. Ya, ta? Bagaimana orang yang merasa dimonitor Allah itu ngawur kan nggak mungkin, ta? Pasti hati-hati, ya, ta? Kalau berusaha berusaha keras karena dia selalu jabat sekarang ini ya, internet itu
luar biasa loh ngontrol kita. Ya, coba ngetik apa, pasti langsung dia respon segala macam. Ya, jadi kita sebenarnya zaman di mana kita mudah memahami ghaib itu kayak apa. Ghaib itu kontrol kita semuanya. Satu, yang kedua adalah Itu kan ada di surat Al-Baqarah ya, Yul kalau nggak salah ya. apa namanya? Mempercayai yang gaib. Nah ini yang Ayatnya ada di surat di Al-Baqarah ya. ya ini yang pertama yang kita baca itu ayat kedua. Yang kita mempercayai gaib. Ya, waladina yu'minuna bil ghaibi. Saya sharekan nih ya. Saya sharekan nih. Iya. Ya. Yang kedua, mendirikan yukimu itu koma mendirikan sholat artinya menjaga sholat segala. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, zakat, amal segala macam. Kemudian yang lain-lain. Dan diakhiri dengan muflihun, sukses. Jadi kaitannya orang mutakin itu selalu sukses. Tapi dia harus menjalani ini ya. Apa ayat kedua, tiga, empat ini. Ya, itu intinya. Kalau Imam Ghazali bilang kan bahwa selama menghindari dosa besar, ya eh, tadi mana saya? Oke. Coba kira-kira sekarang saya lempar deh. Apa? Yul nanya Yul satu nanya Yul. Itu ada istilah muhsinin ya. Muhsinin itu yang paling tinggi ya derajat orang beriman ya. Bukan. Muhsin itu Hasan dari Hasan. Jadi orang yang suka berbuat baik. Muhsin itu dari Hasanah, Hasan. Ya, orang yang suka berbuat baik. Terbaik ya. Ya, itu Allah suka Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tuh suka orang yang suka yang kalau apa-apa itu bagus, baik gitu loh. Perfect gitu ya. Makanya tanda orang Islam tuh kan selalu dia itu apa namanya istilahnya need achievement-nya tinggi. Himma, kalau bahasa Arabnya himma. Kalau berbuat sesuatu selalu excellent. Biasanya orang yang Islam yang anu itu di lingkungannya itu dianggap yang paling pinter, paling ini segala macam itu. Karena kita itu di training untuk jadi gitu. Di training Allah gitu. Muhsinun. Kalau ini muflihun, falah itu sukses. Muhlihun. Sebenarnya bahasa Arab itu gampang loh. Dilihat dari akarnya nih. Ini falaha, muflihun. Jadi orang yang sukses. Mu itu orang. Ya, muhsinun. Ya, jadi gitu. Sekarang saya lemparkan nih. Kira-kira tanda orang takwa itu apa aja? Coba di list down, diurutin apa? Coba Ana apa? Eh, patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, Hmm. menghindari tidak melakukan apa yang dilarang. Hmm. Terus apa ya? Ya, oke. Sekarang yang lain siapa? Tony, apa lagi? Nah, itu kan yang di surat ini kan ada semua tuh. Enggak, oke, di luar inilah. Maksudnya ini kan Nah, udah jelas ya sholat. Masih banyak kan? eh, Yang kita yang eh, yang sukses ya, yang takwa itu apa sih? Kira-kira apa? eh, yang orang yang takwa, yang dia mau belajar untuk mengetahui aturan yang disyaratkan oleh Allah gitu ya. Oke. Oke, sekarang Saukat apa? Urut. Ini kalau saya dalam kehidupan aja langsung, jika kamu menghadapi seseorang yang stratanya lebih rendah, jangan kamu menonjolkan diri. Dan jika kamu berhadapan dengan strata yang lebih tinggi, kamu jangan menjilat. Itu aja Oke, good. yang saya lakukan. Takziah ya. Ina sekarang Ina apa? Iya. Coba Ina sekarang apa? Takwa ya. Ya
mentaati perintah Allah Mhm. dengan sungguh-sungguh. Good. Oke, sekarang ini pandangan Imam Ghazali ya. Tahu lah Imam Ghazali kan? Imam Ghazali itu Oh, orang orang ngukurnya ya. Kalau kita itu hidup itu kan 60-80 tahun ya. Kecerdasan kita itu segini. Kalau Imam Ghazali itu kalau otaknya dibandingkan dengan hidup itu kayak 1000 tahun. Artinya enggak? Kehebatannya, otaknya itu kapasitas. lebih lebih dari 10 kali dari manusia biasa. Cerdas sekali. Dia itu zaman itu 1000 tahun yang lalu dia bisa mengupas eh, komponen darah. Tahu nggak darah? Isinya apa? Apa hemoglobin segala. Padahal belum ada apa-apa dia bisa. Kita aja yang udah lengkap kita nggak tahu darah itu apanya. Saking pinternya gitu. Terus dia ngomong bahwa takwa itu inti dari seluruh agama. Dia bilang at-taqwa arais kullu kulla khair. Takwa adalah kepala dari segala kebaikan. Terus menurut dia itu orang yang bertakwa itu bukan hanya sekedar menghindari maksiat lahiriah, tapi juga membersihkan hati, tazkiyah dari hasad, ujub, ria, ya yang Saukat bilang tadi kan. Jadi nggak ada di hatinya itu hasad, Hmm, hasad, ya, hasad dengki ya, benci, ujub, hasut ya. ya hasud, ujub, ria, sombong, ya ta, tersinggungan, sombong, yang jelek-jelek itu selalu berusaha tazkiyah, membersihkan diri. Kemudian menyandarkan segala urusan kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa itu santai sekali hidupnya itu di otaknya ini, di kepalanya, di hatinya itu walaupun ngadepin apa-apa tenang karena seperti yang digambarkan apa roda yang berputar itu dia tuh di tengah. Jadi nggak tergantung dari up and down dari hidup ini yang masalahnya tiap hari berubah-ubah. Ya, di dunia ini ada satu kepastian. Apa itu, Nak? Hanya ada satu kepastian, yaitu semua berubah. Jadi salah satu kepastian di dunia ini adalah bahwa semua berubah. Makanya kalau lihat sesuatu berubah itu jangan shock. Ya, ta. Jadi menyandarkan segala. Yang ketiga adalah tidak menggantungkan harapan kepada makhluk. Ini penting sekali. Jadi tidak ada riaan, tidak wah aku ngasih ini supaya aku jadi lurah segala enggak. Karena Hmm, hmm. ya, karena apa? Rezeki sudah dijamin, tapi takwa itu menarik rezeki yang berkah. Jadi kayak tadi di iming-iming kan, Hmm. diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya rezeki itu udah dijamin. Jadi kamu nanti rezekinya ini Saukat, kamu punya rumah 3, punya istri berapa nggak tahu. Ya seperti itu tuh udah dijamin. Ya, tapi kalau takwa itu ditambah lagi, ditambah lagi. Iya, jadi sebenarnya Kota kota Allah aja Yul. jadi jadi sebenarnya kita itu hidup kita ya, karena kita itu kan termasuk cerdas. Balik maneng. Kita termasuk cerdas ya. Harusnya kita itu, apalagi bapak-bapak ibu yang udah pensiun ya, itu mempelajari apa sih takwa itu. Aku harus apa? Itu dipelajari itu. Kalau ketemu ustadz, ketemu orang tanya, apa itu? Sampai ngerti benar, soalnya penting sekali takwa itu. Kalau kita tadi kan cuman ya gini-gini, tapi sebaiknya kita benar-benar memahami apa sih takwa yang dimasukkan Allah, kemudian dikerjakan. Nah, itu sisa-sisa hidup kita tinggal 1, 2, 3 tahun, 10 tahun kita nggak tahu. Itu diisi dengan takwa, insya Allah kita mati dalam bertakwa kepada Allah. Begitu. Ini Karena ada juga istilah kan orang yang teraniaya itu doanya akan terkabul ya. Hmm, Teraniaya. Artinya orang yang teraniaya, dia kan tersakiti, betul kan? hmm, Tersakiti. Biasanya orang yang menyakiti itu adalah orang yang di atas dia secara ekonomi, secara apa ya, intelektual ya. Kalau agama saya nggak bisa ngukur karena itu urusannya Allah. Tapi kadang-kadang orang yang tersakiti itu doanya memang diberikan hadiah sama Allah bahwa doa orang yang tersakiti itu akan makbul.
Hmm. Mungkin ada hubungannya dengan sikap dan sifat kita ya. Penjilatan, kemudian penonjolan diri terhadap strata yang lebih rendah. Itu kan mereka tuh sakit hati loh kalau misalnya aja Yul pulang kemana itu, mana Yul? Kampungmu Yul? Hmm? Kampungmu mana? Semarang ya, kenapa? Nah, misalnya Semarang, kamu ketemu temenmu SD jualan es di Semarang. Wah, terus Yul cerita, saya di Kanada. Kan dia sakit hati. Iya kan? Artinya apa? Kita memang nggak boleh pada saat kamu masuk di strata itu, kamu harus berlaku seperti mereka gitu loh. Jangan, waduh, anak SD diomongin saya kuliahnya di ITB. Wah, itu kadang-kadang ada orang gitu Ya. karena dia pengen dihormati, disanjung, di apa? Dielu-elu kan? Ria Anas namanya kan, Ria Anas. Ria, ria, ria. Ria Anas. Mungkin, Tapi mungkin tapi dulu waktu habis nggak selalu lulus, gitu kan, kan nggak Hah? selalu gitu, nggak selalu gitu. Ada juga misalnya Yul cerita ke temannya di Semarang, saya di Kanada kehidupannya ini kayak gini gitu kan yang lebih bagus. Kan ada motivasi bagi dia, oh saya mau ke Kanada juga, ada plus minusnya lah gitu. Tapi yang jelas jangan merendahkan. Tapi kalau menceritakan kebaikan-kebaikan bagus juga. Jangan misalnya ke Kanada, wah kehidupannya, oh yuk ke kanan jauh-jauh ke sana ya kayak gitu-gitu aja, ya sama aja jauh-jauh ngapain ke situ. Nah itu kan harus ada Ya, cara mengungkapkannya harus ya, beda lah gitu ya, ya, makanya kan supaya dia termotivasi, innamal innamal termotivasi a'malu gitu. binniyat. Ya dah, innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung dari niatnya. Ya dah. Ya Hadis, kalau heeh. belajar hadis yang pertama itu selalu diajarin. Innamal a'malu binniyat. Ya dah, amal kita. Karena betul, betul, itu sangat ketat dan melekat, Kema. Kenapa? Saya itu tidak pernah bicara masalah-masalah kondisi ini di depan orang yang strata ya, teman SD ya. Nah, saya takut salah, karena sesuatu yang niat kita baik, kadang-kadang diterima oleh mereka nggak baik. Itu yang jadi masalah. Itu di gray area itu, saya nggak tahu. Kita punya maksud baik, tapi diterima oleh mereka dengan maksud tidak baik gitu. Itu bagus Jadi ya. justru Itu iya, ada contoh begini, Rasulullah SAW waktu malam-malam jalan-jalan kan, terus ada sahabat yang melihat Rasulullah jalan sama cewek gitu kan, malam-malam tuh. Hmm. Terus ada sahabat yang lihat terus lari, dipanggil sama Rasulullah. Sini 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 kamu. Ini istri saya. Kenapa? Kenapa gitu Rasulullah manggil? Eh, karena untuk menghindari hasud, menghindari fitnah yang kemudian. hmm, Jadi yang hmm, yang yang hmm, Saukat tadi bilang itu kita kadang-kadang harus wise. Kita ngelihat hmm, kira-kira hmm. gimana ini orang ini salah terima nggak gitu. Dipanggil tuh Iya, sahabatnya, sini sini sini. Ini saya berjalan bukan sama cewek sembarangan. Ini istri saya gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kita sebagai yang lebih berpendidikan kita harus lebih awas karena yang ditanya nanti kita kalau ada kita interaksi sama orang yang kurang kurang paham, kurang berpendidikan, hmm, kurang akal, kita harus wise. Bukan hanya anak-anak orang-orang yang lulusan SD ya, orang yang sarjana aja yang kadang-kadang ininya hmm, lemah. iya, Kita iya, harus negative kayak thinking lah ya istilahnya. kayak teman-teman kita di grup atau di mana kita saya lihat wah ini saya harus mundur saya ini harus dijaga karena kalau diterusin dia salah tangkap terus jadi rusak ya itu mundur kayak gitu hal itu tuh harus kita harus lebih wise karena kita yang diberi ilmu kayak Yakub ke anaknya itu kan gitu dia selalu kalau komunikasi kalau di surat Yusuf itu kan dia komunikasi kan dibatasin dia karena kalau dia kasih tahu semua Hmm, rusak dia waktu Yusuf bilang, saya bermimpi disembah hmm, apa itu Tugas jangan kita. jangan jangan omongkan ke yang lain gitu kayak gitu itu hmm, antisipasi kayak gitu. Sebenarnya kalau hmm, tadi ayat yang talak tuh kalau diterusin itu salah satu dari eh, eh, hadiah untuk orang takwa adalah furqan. Furqan. Orang yang takwa itu bisa melihat apa kebaikan di antara kejelekan, kejelekan di antara kebaikan. Jadi benang merahnya tuh bisa gampang lihat Furqan. Makanya dia hati-hati.
biasanya orang yang takwa itu wise. Ya, ya. Kalau nggak tabrak sana tabrak sini gitu. Dia kalau mau maju lihat kayak dia mundur. Kalau dia perlu masuk 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 gitu. Itu furqan kayak gitu tuh dari Allah dan tapi karena Allah memberi itu karena kita dianggap sudah pantas untuk diberi ya gitu. Ya, Maka ya. wisdom Ya. wisdom Ini kebijakan itu. ini saya ada ini ya, ada catatan. Kebetulan saya tadi eh, melihat di ini di meta meta AI ya, takwa. Nah, takwa itu mencakup 4 aspek sebenarnya. Mhm, Pertama, iman, yaitu keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya. mhm, Jadi kedua, ketaatan, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. mhm, Ketiga, kesadaran, mhm, selalu sadar akan kehadiran Allah dan mengawasi diri sendiri. mhm, Keempat, akhlak mulia, mhm. berperilaku baik dan berakhlak mulia dalam berinteraksi dengan orang lain. Itu Komplit, 4 aspek yang ada dalam takwa. komplit udah. Kalau menurut AI ya. Ya komplit udah. Jadi udah luar dalam, atas bawah, kanan kiri udah masuk semua itu. Iya. Ah, ya gitulah. Jadi memang takwa itu gampang-gampang susah ya. Kayak kan Susah melaksanakan. itulah ya. Kayak di apa surat surat Ramadan tuh kan kita di apa kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala ladzina la'alakum tattaqun supaya kamu bertakwa. Jadi melalui saum, Hmm. melalui puasa Ramadan Saum. juga bisa Hmm. puasa. Jadi artinya apa? Kalau puasa itu kan disiplin ya, mendisiplinkan diri kan. Hmm. Jadi Hmm. artinya kalau kita biasa hidup disiplin, benar, menjaga sholat, apa namanya, sedekah, insya Allah lah. Makanya bapak-bapak ibu nih yang sudah pensiun, yang umurnya udah swida, 60 kalau bahasa Jawa, swida itu sewaktu-waktu tindak. Swida, sewaktu-waktu tindak. Jadi sewaktu-waktu goodbye gitu. Ya, apalagi 70 kan sebentar lagi kita 70. Itu apa lebih Tapi baik. ya rutinitas ya, Yul, rutinitas beribadah. Kalau sholat 5 waktu ya mungkin udah banyak yang melakukannya. Tapi rutinitas sholat malam itu pertama memang berat, Hmm, berat terus terang aja. Untuk lo bangun jam 2:30 atau jam ya itu berat. hmm, Tetapi kalau you rutin istiqomah, you nggak bangun itu you menderita hmm, dalam tanda kutip ya. hmm, hmm, Jadi kalau nggak bangun itu udah nggak bisa tidur. Kalau nggak sholat mau tidur misalnya mau males-malesan nggak bisa. Udah tidur pun nggak nyaman. betul betul. Itu kan hidayah sebenarnya. Ya, Allah memberikan hidayah kepada kita. betul betul. Tidak Eh, semua orang bisa melakukan itu. Gitu. Semua rasul itu wajib loh. Semua rasul itu wajib sholat malam. Hmm. Makanya saya mewajibkan 10 tahun yang lalu. Saya udah 13 tahun yang lalu, Masya bukan Allah. ya. Tapi karena udah lama, Hmm, Alhamdulillah ya Allah ya Rob, Allah menyayangi saya hmm, dengan kenikmatan pada sholat malam, hmm, dengan membaca lafal Al-Quran yang saya keraskan, sehingga meskipun mungkin ada salah, tapi Allah tidak akan menjudgment kita hmm. karena kesalahan, karena you lakukan itu pun udah Allah mendengar gitu. Jadi Absolut. kalau memang betul kan, kalau kita harus sempurna membacanya, kita nggak baca-baca jadinya Oh gitu. ya enggak, Tapi enggak. satu, iya kan? Jadi Iya. kita rutin dan itu Yul, kita itu kalau ada salah panjang pendek, itu kita merasa fals dalam membaca Al-Quran. Hmm, Otomatis. Sehingga kita mengulangin ya, kalau kita mushaf kita di depan kita kan biasa saya taruh di depan ya. Di depan saya sholat ya, mushaf ya. Jadi kalau misalnya ada panjang saya pendekin dikit, otomatis saya akan balik ke sana,
otomatis tuh balik karena kok agak fals nih bacaan saya. Oh ternyata misalnya falama misalnya gitu ya. Hmm. Falama nggak enak gitu. Lah itu saya bilang itu Nah, karunia Allah yang harus kita syukuri gitu. ya itu termasuk furqan ya. Furqan itu kan pembeda. Jadi kita bisa melihat benang merahnya gimana. Ya ta? Sampai ya kan kalau sahabat Rasul itu ngelihat orang tuh bisa oh ini sifatnya orang begini begini gitu. Apalagi Rasul ya. Jadi maka- Gitu. makanya indah ya kalau kita bisa tazkiyah membersihkan diri dan menjadi takwa itu Hmm. makanya sesuatu yang luar biasa yang harus kita pelajari Nah, mumpung. saya belum tahu itu tazkiyah itu belum pernah ini. Gimana tuh supaya bisa membersihkan diri yo? Nah, itu nanti eh, episode berikutnya minggu depan insya Ya, Allah. ya perlu di ini kan. Yang ya That's- maksudnya kayak gitu tapi belum bisa melaksanakan dengan bagus itu. Ya, nanti kita minggu depan kita bahas hari ini. Ada pertanyaan, ada jawaban soal takwa lagi. Sudah jam 9 di sana ya. Oke. Jadi ini Sembilan. yang absen ini banyak ya nih, Yoyon. Nah, ini kenapa ya? Coba tanyain Ya, kenapa? Apa mereka bosen? Eniman juga nggak mau ikut. Biasa Animan, Eniman. Animan, kenapa ya? Atau mereka nggak punya? Bukan, saya nggak sudon, ya, cuman sayang kan, kita bisa dapat. Gini aja nanti ada di advertise lah di grup nanti di advertise di apa Electro Reunion ya. Ya, oh kita ngikutin ini kita advertise lah. Apa itu namanya? eh Iklan, promotion iklankan. lah. Promosi. Ya, Promosi ya, ya, promosi lah. Jadi nanti iyalah. mungkin yang jawab grup ini dulu. Oh iya ini nih. Kalau misalnya saya lempar begitu ya, terus harus ada yang jawab gitu. Sehingga orang lain akan baca. Oh iya tah, dia pasti nyoba-nyoba akan datang gitu. Saya kira itu ya. Atau kita foto bersama dulu lalu di sharing. Nah, di sharing ini ini yang ikut kajian ini ya. Saya paling-paling kan itu. Tapi cuman sedikit jangan dulu kalau yang Nggak banyak. apa-apa. Tapi nggak tahu supaya bisa tambah banyak kan jadi ini siapa lagi untuk meramaikan apa untuk ini kan untuk Boleh juga. Tapi, tapi di Islam itu selalu quality bukan quantity kan. Jadi Iya, sahabat, iya. sahabat Rasul itu cuma 13, tapi kualitasnya luar biasa. Jadi bukan banyaknya kan. Tabiin ya. Sahabat setelah sahabat tabiin ya. Ya tabiin bahasanya gitu kan. Ya, tapi Hmm. yang intinya kan sebenarnya 13 itu. Jadi tapi alhamdulillah lah. Jadi sebenarnya kita itu di sini bukan ini kita saling belajar, tapi dengan Itu interaksi. yang dijamin masuk surga ya, Jul? Saya nggak tahu kalau dijamin sih saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Itu hak prerogatif Ya, Allah. Tapi kalau soal memang ada itu saya nggak tahu berapa ada yang atau yang dijamin masuk surga itu ada seperti eh, apa tuh ya selain Abu apa Bakar, tuh Umar, Ali, itu ya empat halifah tuh ya lalu apa Auf bin apa yang kaya ya, itu siapa Auf bin apa gitu ya Utsman bin itu juga Auf, ya Utsman bin itu Auf, juga Utsman bin Affan. Hadijah. Khadijah juga. Adijah Fatimah Hadijah. apa Fatimah itu Iya, banyak itu yang ada berapa gitu yang sudah di uh, apa Rasul sudah mengucapkan iya. yang masuk surga itu. Sebenarnya yang dipelajari itu kenapa mereka dijamin masuk surga. Jadi dipelajari apa yang mereka kerjakan. Ya itu Hmm. yang bukan Mengikuti kita Rasul ya, ya, ya secara bukan kita ketat. terus wah hebat enggak Ya, tapi yang, apa itu gitu yang yang menyebabkan jelas kalau saya lihat itu mereka all out untuk melakukan apa yang diperintahkan Rasul. betul. Ya kayak Utsman bin Auf semua apa-apa yang ini dia dukung terus ya karena dia orang kaya ya. Ya, Kalau Hadijah dari orang kaya terkaya di Mekah gitu ya. Mekah. Mm-mm. Sampai waktu mati aja meninggalnya tuh kain kapan aja nggak punya dia. Nggak cukup lah gitu ya untuk ya, menutup badannya gitu sehingga minta sarung Rasul apa yang Rasul itu apa yang ya. kayak tutup Sorban. Bukannya kepalanya Rasul. bukannya Hadijah kain kafannya dari surga dibawakan Itu oleh malaikat Jibril. ya dibawakannya tapi pada saat mau meninggal itu kan
dia kan minta kepada nggak langsung kepada Rasul tapi ke Fatimah gitu. Tolong mintakan apa tutup kepala Rasul untuk mengapa ininya. Nah, tapi setelah itu didatang malaikat Jibril membawa 4 kain kapan itu. Hmm. Ya kalau kita cerita itu kan udah di atas kita ya. Kita turun Ya, level ya. Turun ke level kita ya. Nanti minggu depan salah tasgiyah itu apa sih? Hmm. Ya, yang ya, yang 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 Ya. aja lah. Yang jangan yang mulu-mulu nggak bisa kita ngerjain itu. Yang biasa-biasa. ya. Pokoknya kita survive dengan baik. Ya, hidup ini susah kan? Hidup ini susah. Ya, tapi orang Islam itu ya kan ada hadis yang orang Islam itu selalu beruntung. Karena kalau dapat keuntungan bersyukur. Kalau dapat cobaan sabar dia gitu. Bersyukur, Ya, sabar. gitu. Insya Allah. Insya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Yul. Terima kasih ya, Yul. Assalamualaikum. Makasih ya, makasih. Assalamualaikum.